Pada hari pertama Gias 2024 ini memang diperuntukkan hanya buat wartawan, media. Tapi Honda sudah membuka selubung dari Africa Twin yang baru ini karena ternyata tidak ada prosesi launching di sini. Mereka menyebar rilis sehari sebelum Race Day Gias ini dan motor yang keren ini akhirnya kita bisa review buat Anda. Motornya grace banget. Harganya 633 juta di Jakarta on the road. Dan banyak sekali perubahan yang dilakukan Honda di Africa Twin ini. Dan sekarang dia hanya masuk yang versi DCT, jadi nggak ada yang manual lagi. Diputuskan tahun lalu hanya beberapa unit saja yang berminat untuk meminang yang manual, jadi sekarang yang ini semua sudah full DCT. Matic, bisa manual, bisa Matic, tapi tidak ada kopling dan tidak ada tuas persneling. Kita akan bahas motor ganteng, motor adventure ini satu persatu detailnya perubahan apa. Yang pertama kelihatan di depan dia kelihatan lebih ramping ya, karena memang tangkinya berbeda dan bodinya juga ya lumayan jauh ya bedanya. Dia sekarang tidak ada cornering light di bawah sini, jadi kelihatan simple di depan. Lampunya tetap galak ya kayak mata burung sepasang. Terus dia windscreen ini juga sedikit lebih pendek dibanding sebelumnya. Dia tetap punya setelan, jadi kalau kita coba setel di sini, ini adalah posisi yang paling tinggi. Dia punya 3 setelan, dan ini yang paling rendah. Terus bagian depan kelihatan bodinya lebih ramping karena tangkinya sekarang 18,8 liter, turun dari sebelumnya yang sekitar 24 liter. Jadi motornya memang pasti lebih ramping, lebih ringan juga kan. Total sekarang beratnya kita lihat di sini, spesifikasinya 242 kg. Jadi kalau sebelumnya sekitar 248, turun 6 kilo secara keseluruhan. Nah, harganya juga ternyata jadi lebih murah sekarang ya, 633 kalau sebelumnya sekitar 660 juta. Karena memang ada beberapa fitur yang dikurangi seperti cornering light tadi, terus tangkinya juga sedikit lebih kecil, tapi ada beberapa fitur yang ditambahkan. Misalnya dia sekarang punya fitur shock breaker yang elektronik. Jadi dia punya setelan 4 shock breakernya. Anda bisa pilih Anda sendiri atau riding boncengan, atau sendiri dan bawa barang-barang bawaan panniers full, atau boncengan dengan full barang bawaan. Jadi nanti dia akan mengatur sendiri. Shock breaker Showa di depan inverted ya, teleskopik, jadi upside down, dan di belakang juga otomatis semuanya akan menyesuaikan secara elektronik. Dan dia bisa disetel on the fly sambil jalan, tapi bisa juga disetel sambil berhenti ya. Terus kerennya di sini dia juga punya sekarang speedometernya tampilan seperti ini, ada atas bawah, dan di atas ini dia sudah touchscreen. Jadi kalau mau dipencet misalnya ini preload-nya, bisa langsung di-setel di sini. Nah, ini juga, nah ini adalah touring. Jadi ada beberapa riding mode ya. Ini ada touring, ada urban, ada gravel, ada off-road, dan ada 2 setelan untuk Anda mau seperti apa. Jadi bisa di-setel sesuai dengan keinginan ridernya. Total ada 6 riding mode yang disediakan oleh Honda di Africa Twin yang baru ini. Kita nggak bisa nyalain mesinnya, tapi kita bisa lihat dia RPM-nya cukup rendah ya. Jadi mesinnya juga ada sedikit perubahan, kompresinya jadi sedikit naik, lebih tinggi, dan tenaganya juga jadi lebih besar. Sekarang 75 kW atau sekitar 100 daya kuda, naik sekitar 3 kW dari sebelumnya, dan sekarang torsinya 112 Nm. Mesinnya masih kelihatan mirip ya, tapi nggak ada tuas
rem dan nggak ada tuas persneling dan tuas kopling di sini. Jadi kalau kita lihat di depan sini, lucu nih. Dia motornya motor laki tapi nggak punya tuas persneling di bawah dan dia nggak punya tuas kopling. Tapi di sini tetap ada tuas. Nah, tuasnya ini agak jauh dari genggaman jari. Coba kita lihat ya dari depan. Jadi tuasnya agak jauh nih. Jadi kalau Anda biasa naik motor kopling, mungkin refleks ya begitu ngerem narik kopling. Ini nggak bisa karena jauh. Karena ini adalah tuas parking brake lock. Jadi ada fitur-fitur tambahan lumayan banyak ya. Motornya keren, ganteng, dan siap buat diajak adventure-an kemana-mana. Secara kita lihat riding position-nya, motor ini terasa lebih tinggi dibanding Africa Twin sebelumnya. Kalau di Africa Twin sebelumnya saya masih agak nakuk kakinya. Nah ini sekarang joknya terasa lebih tinggi. Dan dia tersedia warnanya ya seperti ini, putih dengan aksen biru. Sebenarnya gaya-gaya tricolore Honda ya. Nah, kita kenalan dikit sama tombol-tombol yang ada di Africa Twin ini karena banyak banget tombolnya. Jadi dari sini dulu deh. Ya biasa lah, kill switch sama starter. Terus ini buat masuk gigi ada di sini. Jadi ini kan netral, ini buat masuk giginya, drive sama sport. Terus ada ini mau auto atau manual AM. Lalu pindah giginya di sini nih kalau mau manual. Ini ada minus dan kalau plus ada ditunjuk depan nih di sini. Sementara ada beberapa fungsi lain seperti ini di sini. FN ini Anda bisa akses. Ini ada heated grips sama volume. Volume jadi kalau nyetel lagu, connect ke handphone sama ke intercom itu bisa ngatur volumenya di sini. Naik turunin itu di sini. Nah, ini ada tombolnya nih kecil. Jadi heated gripnya mau panas, mau nggak terlalu panas bisa di sini. Atau mau dimatikan bisa juga di sini. Lalu di sini ada tombol buat mengakses menu di sebelah kirinya. Ini juga ada tombol buat jawab telepon ya kalau ada telepon masuk. Kalau connect ke intercom sama handphone, kita pencet agak lama dia masuk menu. Dan ada beberapa yang bisa kita akses. Tombol aksesnya ada di jempol Anda ya di sebelah kiri stang nih. Ada riding info. Coba kita masuk. Nah ini masuk ke yang tadi. Kita coba lagi. Ini ada telepon dan media. Kalau sudah terhubungan dengan handphone bisa langsung akses ini. Kita coba masuk setting. Ada setting fungsi ini. Dia bisa nyeting mode dari usernya. Jadi riding mode. Jadi kalau kita pencet ini dia akan masuk ke riding mode yang Anda mau, powernya mau berapa, engine brake berapa, terus damping suspensinya overall atau depan dan belakang bisa dibedain, setting ABS, nah ini setting preload, kalau mau bawa barang atau sendirian bisa semua di sini. Lalu ada setting trip meter. Terus ini juga kalau mau ngesen biar bisa balik sendiri tanpa harus dimatiin juga ada. Lalu di bawah ini ada HIS indicator. Jadi ini adalah Honda Ignition Security System. Jadi ada semacam chip di kuncinya ini. Jadi kalau immobilizer lah ya. Kalau dia indikatornya ngebaca kuncinya berarti dia ada indikatornya itu. Lalu ada setting display. Anda bisa modenya mau yang mana, ada beberapa mode nih, ya kan? Banyak sekali. Mau pakai mode mana nanti modenya akan, misalnya off-road mau pakai yang mana, gitu ya. Salah pencet. Off-road tadi coba. Ini bisa berubah tampilannya sesuai dengan keinginan Anda. Lalu brightness biasa ya, backgroundnya mau pakai yang white atau black, nah dark mode bisa. Lalu informasi favorit ini juga bisa disetel. Nah, Anda mau informasi apa yang ditampilkan di layar utama nanti. Lalu ada favorite switch juga, itu
mau apa. Tadi kan ini dipilihnya adalah traction control. Nah, itu ada wheelie control, ada riding mode, ada G-switch, banyak ya. Ada informasi general, waktu, unit, volume, bahasa, dan yang terakhir ini informasi servis, ETC dan segala macam. System information ini buat di bengkel lah ya. Jadi banyak informasi yang bisa diambil di sini. Lalu di bawahnya ada layar kecil nih. Ini juga ada tampilan LCD positif, ada kecepatan. Kecepatannya ada 2 nih di atas bawah. Terus ada posisi gigi, ada odometer di sini. Terus ada indikator ABS, traction control, netral, oli, ada semua di bawah sini. Mungkin kalau sen juga bisa di bawah sini ya. Kita coba lihat, ini sen kanan, sen kiri, atau hazard, ada semua di sini. Oke, dan terakhir ada 2 soket di sini. Ini power socket, ini output DC 12 volt. Kalau butuh buat GPS atau buat ngecas handphone, tapi harus pakai mobile charger lagi. Sementara di sini ada soket juga, ada penutup karetnya. Ini USB sebenarnya itu buat akses Android Auto atau Apple CarPlay. Dia punya ban yang ini benar-benar full adventure ya. Di depan pakai ban Metzeler Caro. Dia ukurannya ring 21 dengan lebar 90, profil 90. Tapi ini kayaknya apa ya? Kita bisa lihat dipadunya sama rem double disc brake, jadi ban yang tipis ini harusnya tetap enak ya buat rem. Dan dia pakai kaliper Nissin, dia udah pakai kaliper monoblok. Nah, kita lihat di belakang bannya sama Metzeler Caro, dan dia pakai ring 18 inci, lebarnya 150, profil 70. Gayanya sih adventure banget ya. Semua lampunya sudah LED, baik di depan, di belakang, lampu rem, lampu sen, semuanya LED. Tapi ya gaya khas Honda ya. Lampu sennya mirip sama CB. Jadi motornya beda jauh, harganya beda jauh, tapi mirip sama CB 150 lampu sen. Menarik banget ya. Gimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah, dan kita akan review motor-motor lain yang ada di Gias 2024 ini, karena ada beberapa motor baru yang diluncurkan di Gias ini. Ada Royal Enfield, ada Skomadi, ada Alfa. Jadi pantau terus channel Autorider dan juga di website kami www.autorider.com. Follow juga kami di sosial media, di Instagram dan TikTok kami ada di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!